malam hari ini lisan 3 dan 7 ya. Oke, baik, sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berada pada hari ini. Di malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, pengajaran-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan kepada kami hikmat ya Tuhan, untuk kami boleh dapat menyampaikan kebenaran firman, dan kami tahu setiap kebenaran yang disampaikan boleh memerdekakan kami dan melepaskan kami, membebaskan kami dari segala keterikatan, ketidaktahuan, dan Engkau yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa setiap benih firman ini jatuh di tanah hati yang subur, sehingga ini boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam pelajaran ke 3 ya, pelajaran ke 4 kalau nggak salah ya, mujizat memuliakan Allah. Kita sebelum ini sudah belajar sebelumnya tentang bagaimana kita berjalan di dalam kuasa Allah dan melayani orang lain melalui karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana mujizat ini benar-benar memuliakan Allah, dan bagaimana Tuhan sendiri yang mengharapkan kita menggunakan kemampuan supranatural yang sudah Dia berikan kepada kita. Ada banyak mengenai hal ini, tapi ada begitu banyak firman Tuhan, ayat yang disampaikan mengenai mujizat, tapi kita akan ambil aja beberapa ya, dan karena kita punya waktu yang terbatas. Kalau bicara firman itu benar-benar yang nggak terbatas. Kita juga mau sampai jam berapa aja, tapi tetap kita harus disiplin dengan waktu yang sudah diberikan kepada kita ya. Nah, di dalam Matius 9 sendiri ada contoh tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Matius 9 ayat 8 berkata, maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Nah, kita tahu bahwa karunia-karunia roh, salah satunya adalah mujizat, itu memuliakan Allah. Dan itulah alasan kenapa Allah memberikan kemampuan itu untuk kita mengadakan mujizat. Nah, ketika kita mulai bersaksi kepada orang lain, kadang ada yang suka meragukan, bagaimana saya tahu kalau apa yang saya katakan, misalkan saya bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan Yesus, tentang mujizat, bagaimana orang lain itu tahu kalau apa yang saya katakan itu benar? Kita akan belajar. Nah, bagaimana juga orang lain tahu bahwa Alkitab itu benar adanya? Nah, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, tapi bagaimana kita bisa meyakinkan mereka? Ibrani, kita buka di dalam Ibrani 2 ayat 4 yang berkata, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Itu di dalam Alkitab terjemahan baru. Tapi kita lihat ayat di dalam KJV, King James Version, yang ini saya sudah bahasa Indonesia kan, Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan keajaiban. Jadi mujizat-mujizat, kalau di terjemahan baru itu mujizat-mujizat. Di KJV bilang keajaiban, dan dengan berbagai mujizat dan karunia-karunia Roh Kudus menurut kehendaknya. Jadi tanda-tanda dan mujizat itu bertujuan untuk mengesahkan, meneguhkan firman Allah yang akan mengubah kehidupan orang lain untuk lebih percaya. Dengan adanya mujizat, dia melihat kuasa Allah tuh bekerja di dalam orang tersebut. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi firman itu akan mengubah kehidupan orang lain, dan mujizat bertujuan untuk mengesahkan, meneguhkan kebenaran firman Allah. Karena kita telah dilahirkan kembali, bukan dari dibilang benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah, benih yang sudah mati. Dia sudah mati dan kemudian dia hidup kembali, hidup dan hidupnya yang kekal, yang sudah kita terima daripada Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, kita kembali lagi.
Tuhan Yesus menciptakan manusia itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di awal penciptaan Allah menciptakan manusia itu seturut dengan gambar dan rupa Dia. Di dalam kuasanya, otoritasnya, di dalam karakternya itu segambar. Dan di dalam penciptaan ini Dia ingin menjadikan kita itu sebagai rekan sekerjanya, rekan sekerja Allah, partner Dia untuk menyatakan kehendak Allah di muka bumi ini. Tapi kita tahu manusia, kita sudah belajar di level 1, manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kemudian terpisah dari Allah, dan yang seharusnya manusia menjadi penguasa, punya otoritas atas bumi, dan itu semua hilang karena keterpisahan. Tapi di dalam Kejadian 2 ayat 15 ayat 17 juga dikatakan di situ, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Mati di sini bicara tentang kematian rohani, keterpisahan, kematian rohani. Manusia hidup jatuh di dalam dosa. Tapi kematian rohani itu waktu kita mengalami keterpisahan, Tuhan dengan begitu baiknya, dengan perjalanan sampai di perjanjian baru di Matius, datanglah seorang juru selamat, Yesus, yang mau taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia mati menjadi benih yang mati dan kemudian dia bangkit lagi, dan kita menerima kembali kuasa dan otoritas yang sudah pernah jatuh, pernah hilang, dan mengalami keterpisahan itu. Nah, kita baca di dalam 1 Korintus 4:20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa yang akan menjamah apa? Roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita menerima kuasa tersebut di dalam perjanjian baru setelah salib. Di dalam Kisah 1 ayat 8 juga berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi tujuan Tuhan memberikan kuasa kepada kita, tanda-tanda itu untuk apa? Menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan tentang kerajaannya di seluruh Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi tujuannya Dia itu di awal sampai kepada saat ini untuk kita sebagai apa? Menjadi mitra dan rekan sekerjanya. Di Matius 28 juga ayat 18-20, Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dia sudah berikan kita kepada kita kuasa untuk menjadikan semua bangsa muridnya, dan mengajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan pesan Tuhan, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan pernah takut memberitakan Injil dimanapun kita berada. Kadang kita ada di taksi atau dimanapun tempat umum, mau terima, mau bilang, ya Tuhan memberkati, apa kita pelan suaranya sedemikian. Kalau ada di dalam taksi dimanapun, kita tuh nggak enak mau ngomong Tuhan Yesus memberkati, God bless you, atau apa, kita malah pelan. Padahal kita belum menginjil, belum memberitakan Injil, kita sedang berbicara dengan ada orang di seberang sana. Tuhan akan menyertai kita, percaya. Bahkan saya kesaksian di dalam ketidakpengertian kita, di saat saya belum terlalu mengerti kebenaran yang sesungguhnya, di dalam ketidakpengertian saya, Tuhan pun tetap di level iman di mana saya berada pada saat itu, dengan belum adanya ketidakpengertian, Tuhan selalu menyertai kita. Saya ingat beberapa, kalau bagi saya menganggap dulu itu ceroboh gitu kan. Dan lalu aduh kok kayaknya salah ya, waktu itu pernah begini. Tapi Tuhan tetap menyertai kita. Karena kita memang saat itu masih di tahap kita belum mengerti. Pengertian kita mungkin masih sampai seperti ini.
Sekarang kita udah lebih mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Kita udah tahu caranya menghadapi, bagaimana kita bertindak, berlaku, berkata-kata. Tapi Tuhan tetap menyertai kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Terus kemudian Matius 16 ayat 15, 17, 18, dan 20 berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Bagi mereka, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita yang sudah menerima kuasa untuk meneguhkan firman Tuhan, harusnya, bukan seharusnya, ada tanda-tanda, dan itu udah gak mengherankan sebenarnya bagi kita. Mujizat itu udah gak heran bagi kita orang percaya. Jadi kita gak kaget lagi kalau tiba-tiba, wah aku sembuh, wow luar biasa, kita tetap mengucap syukur. Tapi bagi kita, itu sebenarnya naturalnya kita harusnya seperti itu. Kehidupan supranatural kita seharusnya itu adalah kehidupan natural kita. Jadi artinya begini, saya percaya kalau saya datang, misalkan saya pernah ke satu tempat, sebenarnya ke sekolah sih waktu itu. Saya terlambat bangun, terus kemudian selama begini, aku minta Tuhan, aku perkatakan semua lampu hijau, saya akan sampai tiba tepat pada waktunya di sekolah. Bangun tuh sebenarnya udah telat lah. 1 jam sebelum mulai sekolah, belum ada apa-apa, belum. Saya lupa alarm saya yang nggak nyala, atau mungkin saya yang nggak buat alarm atau apapun. Tapi yang penting saya terlambat. Dan ternyata saya bisa sampai sekolah 8.30, Bible College 8.30, saya sampai 8.15. Wow. Itu benar-benar nggak ada lampu hijau, benar-benar lurus terus seperti jalan tol. Padahal saya nggak lewat jalan tol sama sekali. Dan saya juga nggak heran, saya cuma bersyukur, thanks God, karena saya tahu itu akan saya alami. Karena saya tahu kehidupan itu seharusnya menjadi kehidupan kita di alam, di natural, di kebiasaan kita sehari-hari. Kadang-kadang presentasi, tiba-tiba dikagetin, harusnya nggak presentasi, harus presentasi pagi begini, gitu kan. Terus kayak, Tuhan, hikmat Tuhan ada pada bikin secepatnya. Terus Tuhan, tidak ada yang bertanya yang aneh-aneh, pokoknya semuanya selesai, doa seperti itu. Jadi sambil ngetik saya tuh udah ngomong, saya percaya Tuhan, saya percaya. Dan tapi waktu saya percaya, saya tuh benar-benar seperti berkata-kata dengan gimana sih orang yang deket. Saya tahu Tuhan ada di sini, thanks God, seperti itu. Dan ternyata benar waktu saya presentasi, wah luar biasa gini. Ada pertanyaan? Kan ada pertanyaan. Jadi saya gini, wah thanks God. Nggak ada pertanyaan yang susah. Ada sih tapi gini, boleh nggak kalau ditambahin? Oh boleh. Dalam hati yang penting jangan nanya gitu. Dan ternyata lewat. Dan saya benar-benar mengalami yang hari demi hari kehidupan saya. Karena apa? Firman tuh sudah menjadi daging di dalam kehidupan kita. Jadi apapun rasanya begini. Kalau kita sakit kita tinggal begini, pergi sana dalam nama Tuhan Yesus. Udah cuma seperti itu. Karena kita tahu otoritas apa yang ada di dalam kita, kuasa yang sudah kita punya. Sehingga kita tinggal memerintahkan, menghardik, mengusir. Enak banget kalau firman itu. Yang penting kita mengerti firman, tahu firman Tuhan. Nah, jadi Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Dimanapun kita berada. Saya ajarin itu kepada anak saya. Anak saya mempraktekkan. Bahkan kadang kalau lagi pergi, anak saya yang kedua namanya Motion. Saya bilang begini, saya agak ragu dia berangkat kan. Saya bilang, saya nggak pernah mau bilang mudah-mudahan. Dia nggak terlambat sih. Tapi seandainya kamu terlambat, dia malah protes saya. Berarti mama nggak percaya. Dia langsung bilang gitu. Jadi maksudnya saya siapin plan B. Tapi dia bilang berarti mama nggak percaya. Oh saya langsung udah diam aja. Percaya. Seperti itu. Kemudian Lukas 4 ayat 18-19 berkata, Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik.
kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini yang Tuhan mau kita kerjakan. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Dan kepada orang-orang miskin, mengutus kita untuk apa? Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, orang-orang yang masih terikat, yang belum punya pengetahuan, yang masih di dalam kegelapan, yang belum mengerti firman, belum berada di dalam terang. Dan penglihatan orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Kepada orang-orang ini, mujizat kita perlukan, tanda-tanda kita perlukan untuk meneguhkan pemberitaan firman, bukan untuk kuat dan gagah. Misalkan Ica, waduh, Ica tuh sering banget tumpang tangan orang sembuh, apapun yang Ica lakukan berhasil. Bukan untuk kemudian orang datang, oh karena Ica itu sering buat tanda-tanda ajaib, dia datang hanya karena seperti itu. Tapi untuk meneguhkan orang-orang bahwa nih, di dalam firman Tuhan kamu sudah diberikan kuasa, dan orang itu akan, oh ya, ternyata seperti ini. Waktu saya mengikut Yesus, saya percaya seperti ini yang terjadi. Dan itu bukan terjadi juga seketika, ada proses. Waktu pengenalan kita akan Tuhan, kita tahu identitas kita tahu otoritas yang kita punya, kita tahu kita punya kuasa untuk melakukan itu. Tadi hanya sebagian kecil yang saya contohkan. Ada begitu banyak kejadian supranatural yang saya menganggapnya itu natural, harus terjadi di dalam kehidupan Sarah, karena harusnya seperti itu. Kita warga kerajaan sorga yang ada di bumi. Warga kerajaan sorga artinya apa? Warga kerajaan sorga berlaku kita seperti apa? Anak kerajaan sorga. Yang namanya anak dari Bapa yang punya kerajaan sorga, warisannya yang sudah berikan sama kepada kita. Bahkan dia bilang kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang dari dia lakukan. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya apa? Pemberitaan ini seharusnya menyertai memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ada begitu banyak orang yang kita tumpang tangan. Bukan, jangan mulai dengan orang lain, mulai dengan kita sendiri. Waktu kita berdoa, kita sembuh atau enggak. Tapi gini, kita juga berhikmat, mau dengan tanpa medis atau pakai medis, obat atau enggak. Saya banyakkan tanpa obat, tapi pernah juga saya dengan medis. Tuhan bekerja di level mana iman kita berada. Waktu kita mulai, kemudian kita tumpang tangan akan sama orang sakit. Saya pernah, di saat itu saya nggak melihat itu terjadi. Tapi begitu kita selesai pelayanan di suatu tempat, tiba-tiba datang berita, ada yang didoakan seperti ini, skoliosis, tiba-tiba ternyata nggak lurus bagian belakang. Terus kemudian ada didoain, ternyata dia sudah, setelah kita balik sudah berjalan dan lain sebagainya. Memang mungkin pada saat itu kita nggak melihat, tapi kita bekerja juga bersama-sama dengan tentunya iman orang tersebut, ya. Apa yang dia kehendaki untuk kita bersepakat. Ada begitu banyak, dan kita udah gak heran dengan hal tersebut. Dan mujizat ini tadi memang temanya memuliakan Allah. Untuk tujuannya apa? Memuliakan Allah, bukan meninggikan kita. Waduh, kalau datang ke dia, dia tumpang tangan, dia bikin ini sembuh. Jadi orang datang untuk hanya mau dengan tanda-tanda, hanya mujizat, bukan mencari Tuhan, tapi maunya dengan disembuhkan, seperti itu. Pemberitaan firman, baru kemudian ada tanda untuk meneguhkan pemberitaan firman tersebut. Jangan orang datang, akhirnya kita udah seperti kayak dukun ya atau apa, datang gitu kan, seperti semacam itu ya. Kalau jenayah kan penglihatan ya gitu, tapi orang datang untuk kalau datang ke sini sembuh, kalau datang ke sini pasti sembuh. Tapi ya iblis juga bisa pakai tanda-tanda untuk menyembuhkan, nanti di terakhir saya sampaikan. Kemudian
Ibrani 2 ayat 4. Tadi saya udah baca ya pagi, saya skip. Kisah Rasul 4 ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi semua tanda-tanda, semua mujizat, semua sign and wonder in the name of Jesus. Yesus menyembuhkan melalui kita. Kita dipakai untuk menumpangkan tangan atas orang sakit, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Saya pernah ada orang datang ke rumah. Di zaman saya belum seperti ini bahkan pengertian saya. Tapi saya yakin pada saat itu saya udah beriman, benar-benar saya beriman, saya percaya saya bisa mengusir, saya punya kuasa. Pada saat itu saya pemahamannya udah sampai saat itu, seperti itu. Semua teman-teman ministry saya didatengin oleh si pendoa. Dibilang gini, ada inilah, ini dibakar, ini ada isinya, dan segala macam seperti itu. Waktu dia datang ke rumah saya bilang begini, saya tahu rumah saya tidak ada itu karena saya perintahkan dan saya tahu karena ada saya yang ada roh Allah di dalam saya, dan di dalam juga anak suami saya tahu nggak ada siapapun di sini. Dia datang, satu-satunya rumah yang dia bilang nggak ada apa-apa yang dia lihat, ini bersih dan lain sebagainya. Walaupun saya nggak sepenuhnya oke lah, dia pendoa, jadi dia mau benar atau enggak kan itu urusan dia ya. Tapi satu-satunya yang rumah dia datengin yang dia bilang nggak ada tanda pun, sampai dia penasaran ke atas, di atas ada apa? Oh, ada kamar satu, ada gudang di atas. Memang ada kamar satu, saya jadiin gudang di atas. Oh, saya mau lihat, dia penasaran di gudang. Biasanya kan mungkin karena gelap dan lain sebagainya, dia masuk ke gudang, gudangnya memang rapi tempat saya simpan. Dia sampai di atas, dia bilang bersih ya, wah nggak ada apa-apa dalam hati saya cuma ketawa. Ya iyalah, anak Tuhan yang tinggal di sini, anak raja segala raja yang tinggal di rumah ini, nggak mungkin ada apa-apa. Dia yang takut, nggak mungkin lah dia ada di dalam rumah saya gitu, nggak mungkin, karena udah ada kita. Saya percaya kemanapun saya berjalan melangkah, itu hadirat Tuhan ada di sekitar saya. Bahkan saya berdoa, selalu saya berdoa, bahkan radiusnya berapa kilometer dari saya itu bersih. Nggak ada yang akan mengganggu saya karena saya tahu ada rohnya, ada anak Allah. Bayangkan anak kerajaan sorga lagi berjalan, masa kita diikutin atau ada siapapun yang ikut di kita? Nggak mungkin. Waktu itu pernah ada teman saya bilang begini, Devi, di dalam penglihatan dia ada yang bergelayutan katanya di belakang saya. Saya bilang begini, aku usir iblis engkau dalam nama Tuhan Yesus, aku gituin teman saya. Karena saya tahu saya jati diri, dia kaget. Sorry, dan seperti kayak terhenyak gitu kan. Saya cuma dalam hati, jangan menyerupai atau jangan seakan-akan. Saya tahu identitas saya tahu saya siapa di dalam Tuhan. Bahkan seperti itu, kita tahu kok identitas kita, anaknya loh, milik kesayangannya, anak raja aja di bumi jalan. Sebelumnya itu yang namanya apa, intel segala macam, sebelum mereka datang ke satu negara udah clear apa area dan lain sebagainya. Kita anak raja di atas segala raja, anak kerajaannya. Pengertian itu membuat saya selalu nyaman dimanapun. Even di dalam turbulence yang begitu keras pun di pesawat, saya bisa tidur. Saya tahu saya aman di dalam tangan Tuhan. Saya tahu waktu di atas pernah satu ketika saya memang dilanda sedikit ketakutan, tapi saya cuma bilang begini, pekerjaan saya belum selesai, jadi saya tahu. Jadi saya sambil tidur gini, malam waktu itu mau pulang ke Manado, waduh turbulence banget, selalu memang always. Tapi sebelumnya saya udah berdoa di sekitar Sulawesi, antara Sulawesi Selatan dan Kalimantan masuk situ, memang selalu itu di jam seperti itu saya tahu suka ada guncangan, turbulence. Saya nggak tahu, katanya mereka tuh ada angin apalah di sekitar situ. Jadi memang itu ada guncangan lah. Ada satu tempat tertentu yang dilewatin. Saya selalu berdoa, nggak ada. Saya sudah perintahkan. Tapi memang waktu itu ada guncangan. Saya tuh begini, saya tahu pekerjaan saya belum selesai. Pergi ke iblis karena ada sedikit kekhawatiran. Saya lagi tidur sih malam, kebetulan penerbangan malam. Dan sebentar itu saya tenang. Terus kemudian goyangan itu malah membuat saya tertidur, seperti digoyang gitu kan. Jadi saya enak banget ya cuman goyang begini kan, karena malam saya nggak bisa
bisa lihat keluar cuacanya seperti apa di luar. Kalau siang kita bisa melihat, oh karena awannya hitam, oh kita masuk di dalam awan yang tebal gitu kan. Tapi kalau siang ya, maksudnya kalau siang. Tapi kalau malam kita nggak bisa melihat apa-apa. Seperti itulah kita memasrahkan diri. Kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan, tanpa kita melihat, harus melihat sekeliling kita ada gelap nggak, ada seperti apa nggak. Ada salah satu menteri bilang, dunia perekonomian sedang gelap, gelap saat ini, ekonomi bla bla bla. Saya bilang itu kata dunia. Saya cuma bilang, kebetulan saya baca, saya nggak pernah baca yang begitu-begitu, saya nggak mau baca yang berita-berita yang nggak enak, tapi kebaca. Pas waktu itu, pas muncul pertama, kebaca, saya cuma bilang itu kata dunia. Tapi saya ada di dalam perekonomian kerajaan sorga. Amin. Nah, kemudian kita baca Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus selalu digerakkan oleh belas kasih pada saat dia melayani. Jadi itu pun penting, waktu kita melayani, kita benar-benar melayani karena kita mengasihi, karena kita ingin terjadi sesuatu, ada kebangunan rohani di orang tersebut, orang itu diubahkan, bukan karena kita semata-mata karena melayani untuk dilihat, untuk supaya orang melihat. Saya ada begitu banyak, sebenarnya begini, agak-agak berbeda pendapat. Ada orang yang suka taruh pelayanannya mungkin di media sosial, mungkin orang melihat, dan sebenarnya tujuannya baik. Pada saat pelayanan mungkin orang tahu dia pelayanan jadi bisa berdonasi dan lain sebagainya. Tapi saya jarang sekali, tapi saya jarang sekali orang bilang, kenapa sih Devi nggak kasih di situ, kan biar kalau orang tahu kamu melayani di ini. Jadi kalau kita lagi mau pelayanan ini, saya cuma bilang ya saya punya Allah yang cukup dan lebih. Jadi selalu kalau kita pelayanan, selalu itu cukup dan lebih. Nggak pernah yang namanya minus. Selalu begitu selesai pelayanan, selalu ada surplus. Jadi saya tahu di dalam kerajaan Allah kita juga berkelimpahan. Amin. Bahkan kadang-kadang udah berjalan pun masih kurang, tapi sampai selesai pelayanan lebih, surplus. Puji Tuhan. Terus kemudian ini Kisah 3 ayat 6-8. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi bagaimana mujizat ini dipakai apa? Untuk memuji. Untuk memuji Allah. Bukan untuk kita. Kita hanya alatnya. Jadi kalau lihat seperti itu, saya cepat-cepat kalau ada yang tiba-tiba terjadi, saya doakan tiba-tiba, saya merasa ini, saya doain ada orang yang tumornya hilang. Saya cepat-cepat thanks God, terus saya cepat-cepat melupakan. Nggak mau, maksudnya begini, artinya bukan melupakan, saya cepat-cepat karena saya nggak mau itu menjadi kayak jadi bangga dengan karena lewat saya, enggak. Jadi ada yang bahkan pernah begini, Devi, kamu waktu itu pernah doain, kamu lupa nggak kamu doain tuh orang begini-begini, masa, kapan? Jadi kalau untuk kemuliaan Allah, setelah itu udah. Setelah itu sudah, jangan kita gini, pernah berdoa, wah orang ini, ya memang kita mengucap syukur, kita pasti bergembira kalau ada orang yang benar-benar disembuhkan oleh kita berdoa, oleh doa kita, oleh pengajaran kita juga ada orang mungkin yang dimerdekakan. Tapi saya kalau dengar orang, saya nggak terlalu mau berlama, begitu saat itu sudah, udah. Jadi, aku diberkati banget. Tahu nggak, firman itu menegur waktu gini-gini, aku jadi ingat bla 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 bla. Oh ya puji Tuhan, udah, habis itu udah gitu. Jadi jangan sampai kita berlama-lama, wow, akhirnya jadi kesombongan rohani. Kita buka celah untuk hal itu. Nah, tujuan dari mujizat, waktu tinggal sedikit. Biasanya
Di sini memang waktu berjalan lebih cepat ya. Apa tujuan dari kita udah belajar tujuan mujizat tersebut untuk memberikan apa? Peneguhan, pengesahan, validasi atas pesan Injil Kristus yang kita berikan. Kita bisa baca itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 dan Markus 16 ayat 20. Dan untuk memuliakan Allah di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 8. Tadi saya bilang ada satu hal yang saya akan bahas terakhir. Dapatkah iblis melakukan mujizat? Bisa. Iblis melakukan mujizat palsu yang meniru. Selalu tuh dia meniru. Copas pun sama, tapi artinya meniru, tapi tetap nggak akan persis sama. Dan itu bukan dari Allah. Matius 24 ayat 24 sampai 27. Sebab akan muncul penyelamat-penyelamat palsu dan nabi-nabi palsu. Mereka akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa dan keajaiban-keajaiban untuk menipu kalau mungkin umat Allah juga. Jadi Matius 24 ayat 24, Yesus tuh menghimbau bahwa Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu akan muncul dan sudah muncul saat ini. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda juga yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan kita, orang-orang pilihan. Jadi yang membedakan apa? Buahnya. 2 Tesalonika 2 ayat 9 juga mengatakan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi ada begitu juga banyak penyesatan, apalagi di akhir zaman ini. Dia tahu waktunya udah sangat singkat. Kita, segala sesuatunya harus diuji dengan firman, kebenaran firman. Ya akan terlihat buahnya. Nanti ada orang disembuhkan, tapi akibatnya apa? Ternyata disembuhkan karena dan dia mengiyakan suatu tumbal. Dan terjadi adalah tumbal untuk ya mungkin terjadi di dalam keluarganya, saudaranya, dan lain sebagainya. Alkitab tuh nggak memberikan pedoman khusus gitu bagaimana mengenali mujizat palsu, tapi Alkitab memberi pedoman untuk mengenali pembawa pesan yang palsu. Matius 7 ayat 16-20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi demikianlah 1 Yohanes 4 ayat 2-6. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak pernah mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Nah, kita bisa membedakan, kita punya discerning spirit ya, untuk membedakan, untuk menguji segala sesuatu dan untuk memegang yang baik. Jangan percaya kepada roh, tapi ujilah roh-roh itu di 1 Korintus 12 ayat 10. Jadi ada juga karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Nah, demikian firman Tuhan. Kalau ada tanya jawab nanti mungkin setelah ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.